Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu manusia yang Tuhan pakai. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Nehemia 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Ada jutaan manusia pada zaman Nehemia, sebagian dari orang-orang Yahudi yang ada pada zaman itu. Mungkin lebih ahli dan lebih berpengalaman daripada Nehemia dalam hal membangun tembok kota Yerusalem. Sebab saat itu, Nehemia bukanlah seorang ahli bangunan. Dia hanya bekerja sebagai juru minuman raja. Entah kenapa, Tuhan justru pakai orang-orang seperti Nehemia. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 4 ayat 25 sampai yang ke-27. Demikian, "Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Apa yang membuat hati Tuhan condong terhadap segelintir orang-orang seperti Nehemia, janda di Sarfat, atau Naaman? Coba perhatikan sekali lagi dampak setelah Nehemia mendengar apa yang terjadi bagi bangsanya, bagi penduduk kota Yerusalem. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ada satu beban yang begitu berat, beban yang sangat menindih hati Nehemia, dan beban yang begitu berat tidak dapat dikelabuhi atau dimanipulasi, sebab beban itu berasal dari dalam dasar hati Nehemia. Ada 3 perkara yang dapat kita jadikan cermin untuk melihat kedalaman karakter kita masing-masing. Pertama, perhatikan apa yang membuat engkau bersedih dan menangis. Kedua, apa yang membuat engkau begitu gembira dan sukacita. Ketiga, dan apa yang membuat engkau begitu marah. Ketiga hal tersebut akan melukiskan kedalaman karakter kita sendiri. Tuhan tidak pernah pakai orang yang mampu, tapi Tuhan selalu memampukan orang yang Dia pakai. Kriteria yang Tuhan selalu cari adalah orang-orang yang hati dan karakternya sesuai dengan karakternya sendiri. Itulah sebabnya Nehemia dipakai di dalam sejarah untuk menegakkan tembok kota Yerusalem. Adakah hati yang isi karakternya sama yang akan Tuhan temukan di dalam dirimu dan diriku? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, bentuk karakterku agar sesuai dengan karaktermu, dan agar aku layak melayanimu. Amin. Jesus loves you, and so do I.